Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya mau mengucapkan terima kasih sama teman-teman semuanya sudah mau berkumpul di ruangan ini. Sebelum kita mulai kegiatan lebih lanjut, mungkin kita melakukan sesi berdoa dulu agar kegiatan yang kita lakukan nanti bisa berjalan dengan lancar. Oke, mungkin berdoa dimulai. Doa selesai. Gimana teman-teman kabarnya hari ini, sehat? Alhamdulillah Sehat semua ya. Mungkin di sini sudah saling kenal satu sama lain atau belum? Belum. Oke, mungkin kita berkenalan terlebih dahulu ya, bisa menyebutkan namanya saja. Mulai dari sisi kiri saya dulu. Silakan Pak. Nama saya Agnesha. Selanjutnya. Nama saya Nisha. Nama saya Vivi. Nama Linda. Sudah saling tahu ya nama temannya satu sama lain. Oke, selanjutnya mungkin di sini ada yang sudah tahu kita kira-kira mau melakukan kegiatan apa pada siang hari ini. Sudah ada yang tahu? Oke, mungkin di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa sih yang akan kita lakukan di hari ini, di mana kita akan melakukan yang namanya konseling kelompok. Jadi konseling sendiri itu adalah layanan bantuan yang diberikan oleh konselor kepada konseli. Jadi di sini teman-teman berperan jadi konselingnya, yang mana kita nanti akan mengentaskan masalah yang teman-teman hadapi. Nanti di sini teman-teman akan bercerita tentang masalah yang dihadapi dan kita akan sama-sama mengentaskan masalahnya. Nah, dalam konseling kelompok sendiri ini ada beberapa asas yang perlu kita jalani agar sesi kegiatannya bisa berjalan dengan lancar. Yang pertama itu ada asas kerahasiaan, di mana saya harapkan teman-teman semua nanti bisa menjaga kerahasiaan informasi yang kita sampaikan dalam diskusi nantinya. Jadi jangan sampai nanti salah satu dari teman-teman semuanya menyebarkan informasi keluar tentang informasi yang kita ceritakan di sini. Apakah teman-teman sepakat? Oke, selanjutnya ada asas kesukarelaan. Jadi di sini teman-teman datang secara sukarela ya, tidak secara terpaksa. Apakah betul? Selanjutnya ada asas keterbukaan. Jadi diharapkan nanti teman-teman bisa secara terbuka saja membicarakan atau menceritakan permasalahan yang sedang dihadapi agar nanti masalah yang kita selesaikan ini bisa benar-benar terselesaikan karena asas keterbukaan tadi. Selanjutnya ada asas norma. Jadi saya harapkan teman-teman nanti semua bisa secara diri itu bisa jangan sampai menjudge permasalahan temannya satu sama lain. Pokoknya sesuai dengan aturan yang kita sepakati nanti, jangan ada yang mengejek, jangan ada yang menjudge permasalahan satu sama lain. Nah, bagaimana teman-teman sepakat untuk asas-asas yang kita sampaikan tadi? Oke. Selanjutnya mungkin di sini saya jelaskan dulu tentang diri saya sendiri. Nanti di sini saya sebagai pemimpin kelompok, di sini nanti saya sebagai pemimpin di mana akan memfasilitasi segala permasalahan yang teman-teman hadapi. Di sini juga teman-teman itu menjadi anggota kelompok, jadi teman-teman yang punya permasalahan bisa menceritakan permasalahannya secara terbuka aja. Bagaimana? Apakah teman-teman ada yang ingin ditanyakan terkait kegiatan yang akan kita lakukan di waktu ke depan? Oke, untuk waktunya nanti kurang lebih 45 menit. Nanti kita sesuaikan dengan waktu yang ada, kita maksimalkan agar kegiatannya bisa berjalan dengan lancar. Ada yang mau ditanyakan lagi terkait kegiatan yang akan kita laksanakan mungkin? Tidak ada? Oke, mungkin kita akan beralih ke tahap selanjutnya ya. Apakah teman-teman sudah siap untuk kita beralih ke tahap selanjutnya? Ya. Oke, sekarang kita masuk langsung saja ke
inti dari kegiatan ini yaitu di mana saya ingin teman-teman secara satu persatu bisa menceritakan permasalahan yang sedang dihadapi. Mungkin dari mbaknya yang sebelah kiri saya bisa diceritakan permasalahan apa yang sedang dihadapi. Jadi permasalahan saya itu kalau dari itu Kurang percaya kalau diri. dari kak kalau lagi kayak saya di kelas ya, saya kurang percaya diri kalau saya ada teman yang masuk, saya itu mau ngungkapin pendapat saya nih, saya nggak berani gitu, karena mungkin nanti takut pandangan teman-teman itu tertuju kepada saya dan ada yang kayak ngebantah gitu. Mungkin untuk selanjutnya Itu saya kurang lebih hampir sama dengan Mbak Alda. Cuma kalau saya tuh kurang tadi itu misal ada guru minggu dia masih pertanyaan, sebenarnya saya tahu jawabannya apa, cuma saya nggak berani jawab itu karena saya takut aku salah atau jawaban saya tuh nggak yang dimau ibunya, terus saya bilang dia salah itu. kalau dari mbaknya sendiri terkait masalahnya, kalau saya sama dengan yang mbak-mbak sebelumnya, tapi saya lebih kayak mengenai tentang soal tes gitu, terus jawabannya kayak yakin atau enggak gitu. Oke, kurang percaya diri dalam baca seperti ini. Dari mbaknya, Aku mungkin saat rapat mungkin kan ada kayak usul ide-ide. Sebenarnya saya tuh punya ide, cuman mengungkapkan tuh kayak takut, terus kayak kurang percaya diri dengan idenya tapi gitu. bisa mengungkapkan sama teman samping, nggak bisa Ke pabrik besarnya. Oke. Jadi teman-teman kan tadi sudah menceritakan ya kejadian apa sih yang yang membuat teman-teman semua tidak merasa percaya diri. Nah, selanjutnya ketika kejadian itu muncul atau terjadi pada teman-teman semuanya, kira-kira apa sih yang ada di pikiran teman-teman gitu? Kalau dari saya takut kayak lama-lama tuh jadi percaya gitu. Yang nanti kayak katakan mereka tuh di bayang-bayang saya ya, jangan di pikiran saya. Katakan mereka tuh kayak apa sih gitu, itu gitu. Jadi itu bikin saya nggak nyaman dan nggak berani gitu ngomongin mereka. Kalau dari kalian gimana? Kalau saya takut salah sih, karena kan biasanya jawaban saya sama dulu kan beda ya, maksudnya apa yang dimau saya sama yang dimau dulu tuh beda. Saya takutnya tuh setiap kali nanti saya jawab dan nggak sama, saya takut kayak disalahkan gitu. Dari banyak sendiri gimana? Kalau dari Saya itu kalau misalkan pertanyaannya mengenai ya tugas itu, terus saya kayak yakin gitu kan mau jawab, tapi kok ntar hasilnya tidak diadukan gitu, jadi ya bingung, jadi kurang percaya diri. Dari mana sendiri? aku sih lebih ke takut mengungkapkannya itu. Takut mengungkapkan ke pabrik sendiri ya. Nah, tadi kan teman-teman sudah ini yang sudah menceritakan kejadiannya, sudah menceritakan apa sih yang ada di pikiran ketika kejadian itu muncul gitu. Nah, menurut teman-teman sendiri, apakah pikiran yang ada dalam diri kalian itu tentang kejadian yang memicu rasa tidak percaya diri kalian itu, apakah pikiran yang benar-benar menurut kalian emang terjadi atau itu hanya sekedar apa aja asumsi kalian aja gitu, padahal itu belum terjadi gitu. Kalau menurut saya tuh itu emang hanya pikiran negatif kita aja, kan itu kan belum terjadi, jadi itu hanya asumsi kita, mungkin takutnya ke depannya gimana, jadi cuma pikiran kita aja gitu. Ya sama kayak beberapa mungkin dari mbaknya ada sama aja sih, sama aja ya, karena itu masih kayak asumsi sekedar kita doang gitu, masih dari pikiran kita aja, padahal kenyataannya sama sekali belum tentu seperti itu gitu ya. Oke, mungkin dari kejadian tadi kan sudah masing-masing ya teman-teman sampaikan kejadian yang memicu tidak percaya diri. Nah, akibat dari pikiran teman-teman sendiri nih tentang kejadian yang tidak membuat percaya diri itu seperti apa? Mungkin dari segi emosional atau perilaku teman-teman. Kalau dari aku sih
ya saya jadi tambah lagi kayak tidak percaya diri gitu untuk mengungkapin apa yang ada di pikiran saya. Terus saya juga mikir kayak macam-macam tentang teman-teman sekolah saya gitu, padahal belum tentu apa yang saya pikir Itu benar. Dari mbaknya sendiri Kalau gimana? saya dari kerja itu tuh saya lebih diam gitu Bu. Jadi setiap apa yang dulu sampaikan atau apa yang dulu itu saya lebih baik diem aja dulu saya. Dari mbaknya gitu. Kalau dari saya kayak teman sekelas kayak lebih pintar, jadi kayak kurangnya percaya diri kepada diri sendiri. Dari mbaknya. Mungkin kalau ada rasa trauma gitu kan Traumanya tuh yang di gimana? misal ada yang tadi gimana sih Tadi kan akibat dari pikiran mbaknya tadi yang kurang percaya diri tadi. Akibatnya misalnya perilakunya itu tidak terjadi ya mungkin trauma untuk melakukannya lagi trauma. misal dia Jadi teman-teman semua di sini sudah ini ya, maksudnya sudah mengetahui bahwa pikiran kalian itu sebenarnya pikiran yang hanya sekedar asumsi semata. Nah, pikiran yang teman-teman sampaikan tadi itu merupakan salah satu pikiran yang irasional, di mana pikiran yang tidak sehat, yang tidak masuk akal karena kejadian itu belum tentu terjadi dan bakal seperti yang teman-teman ceritakan gitu. Nah, di sini kita akan mengubah pikiran teman-teman semua menjadi pikiran yang rasional, di mana pikirannya secara logis. Jadi kan teman-teman seperti banyak tadi kan menyampaikan bahwasanya takut nilai kritisnya gitu ya, kurang percaya diri gitu. Kan belum tentu bahwa nilai jelek itu bakal bakal buat kita down gitu semata. Nilai jelek itu kan mungkin bisa aja menjadi suatu pembelajaran, bisa jadi nanti bisa jadi nanti pelajaran buat kedepannya sehingga bisa berusaha keras lagi untuk mencapai nilai yang lebih baik. Nah, mungkin dari kegiatan kita di sini kan tadi sudah disampaikan untuk mengubah pikiran irasional teman-teman menjadi rasional. Nah, mungkin di sini kita akan melakukan yang namanya latihan assertive training. Jadi nanti di sini kita teman-teman bisa mengungkapkan pikirannya, perasaannya, dan keinginannya itu secara terbuka, secara jujur, namun tetap menghargai orang lain. Nah, nanti di sini saya sediakan ada kertas dan pulpen. Nanti saya akan mencoba untuk memberikan suatu kejadian nyata. Nanti teman-teman bisa menuliskan beberapa kalimat asertif. Nah, jadi kalimat asertif itu kalimat yang membuat kalian bisa lebih percaya diri lagi. Nah, nanti saya kasih contoh kejadiannya, teman-teman bisa menulis beberapa kalimat asertif. Mungkin nanti bisa dibacakan satu persatu ketika sudah ditulis. Apakah teman-teman bersedia untuk melakukan latihan asertifnya? Mungkin di sini saya berikan terlebih dahulu kertasnya. Mungkin tadi kan teman-teman sudah menceritakan kejadian pemicu dari rasa kurang percaya dirinya. Nah, teman-teman bisa nih menuliskan kalimat asertif atau kalimat yang bisa membuat kalian lebih percaya diri ketika menghadapi kejadian tersebut. Iya, kalimat yang lebih positif lagi, yang lebih percaya diri lagi untuk teman-teman bisa terapkan nanti. Contohnya seperti apa? Misal tadi banyak kejadiannya kurang berani mengungkapkan pendapat. Nah, bisa teman-teman mbaknya mungkin ya bisa nanti menuliskan seperti saya bisa kok mencoba untuk berpendapat, saya bisa kok untuk berpendapat gitu. Untuk penyemangat diri aja kayak motivasi, tulisan motivasi yang bisa membangkitkan rasa percaya diri.
mungkin semua teman-teman sudah selesai ya untuk menuliskan kalimat-kalimat asertifnya. Mungkin di sini untuk kegiatan hari ini mungkin saya coba satu teman dulu yang untuk bisa memberikan contoh kalimat asertif yang sudah dibuat. Mungkin dari ini bisa memberikan kalimat asertifnya. Semoga benar ya. Iya, semoga. Nggak ada yang salah kok Mbak. Kalau dari saya mungkin tadi Mungkin tadi Mbaknya bisa spill dikit tadi kejadian yang buat banyak orang terjadi. tadi kayak saya tuh jawab pertanyaan dari dulu tuh sebenarnya saya tahu saya bisa, cuma saya takut salah, saya takut nggak sesuai apa yang dimaksud sama jawaban dari dulu itu. Sebenarnya saya takut salah. Kamu bisa loh sebenarnya jawab pertanyaan itu, jangan takut salah, namanya juga belajar, salah itu wajar, jadi jangan takut. Oke, iya betul. Boleh kasih tepuk tangan untuk Mbaknya untuk menjadi penyemangat ya. Oke, mungkin untuk 3 teman lainnya pasti mungkin sudah ada kepikiran ya untuk kalimat asertifnya, cuman mungkin butuh beberapa waktu untuk menyusun kalimat asertifnya. Jadi mungkin nanti kita akan mengadakan kegiatan konseling kelompoknya lagi. Kira-kira teman-teman bisa melakukan kegiatan sesi konseling kelompoknya di hari apa dan jam berapa? Oke, baik, boleh ya. Seperti sekarang nanti di minggu depan kita akan berjumpa lagi dan kita akan membahas terkait tugas ataupun kalimat-kalimat asertif yang sudah teman-teman buat ya untuk 3 temannya, dan buat Mbaknya juga bisa nanti apakah ada kalimat-kalimat tambahan yang bisa memotivasi untuk mengurangi ataupun menghilangkan rasa percaya diri. Jadi minggu depan kita akan membahas kalimat-kalimat asertif yang sudah teman-teman buat semuanya, dan akan kita tanyakan nih bagaimana sih progresnya, apakah kalimat asertifnya itu sudah dilakukan dengan baik pada saat kejadian yang muncul kurangnya percaya diri. Oke, mungkin kita sudah dulu kegiatan pada siang hari ini. Kita bertemu di minggu depan. Dan saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman semuanya sudah mau meluangkan waktunya. Mungkin sebelum berakhirnya sesi kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dulu. Doa selesai. Baik, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya teman-teman pada pagi hari ini? Siang hari ini sehat semua? Alhamdulillah sehat. Oke, masih ingat ya dengan teman-temannya dan juga saya, karena kan minggu lalu kita sudah melakukan kegiatan konseling kelompok. Nah, di sini pada siang hari ini kita akan melakukan sesi kegiatan konseling kelompok lagi untuk membahas progres dari tugas yang sudah saya berikan pada minggu lalu. Nah, mungkin saya meminta pada satu-satu dari teman-teman semuanya untuk menceritakan progres dari tugas atau hasil yang sudah teman-teman terapkan. Mulai dari Mbaknya mungkin. Kalau saya kan kemarin masalah itu lebih percaya diri ketika mengungkapkan pendapat ya. Nah, kemarin saya sudah terlatih kayak melatih diri sendiri gitu, misalnya lagi sudah sendiri sih saya sama teman-teman saya mencoba untuk mengungkapkan pendapat saya, terus kayak terlatih untuk lebih percaya diri misalnya. Nah, tadinya saya nggak percaya diri kan untuk mengeluarkan pendapat saya, nih teman-teman saya juga dari support teman-teman saya jadi lebih berani gitu untuk mengungkapkan pendapat saya. Jadi intinya saya sering berlatih bersama teman-teman saya gitu. Oke, karena minggu kemarin kan juga sudah ini ya membuat kalimat-kalimat asertif. Apakah sudah diterapkan kalimat-kalimat asertifnya, dan mungkin bisa
berbagi sedikit ya, bisa dibacakan kalimat-kalimat asertifnya yang sudah diterapkan oleh Mbak. Kalau kalimat asertif dari diri saya sendiri, saya lebih sering ngomong kayak, kamu bisa kok, kamu bisa. Misalnya, tidak semua orang itu berpendapat buruk tentang kamu. Kadang itu hanya asumsi dari pikiran kamu sendiri gitu. Tidak semuanya itu benar. Ayo, kamu masih bisa, keluarin aja gitu. Dari kalimat asertif yang sudah Mbaknya buat dan Mbaknya terapkan, gimana sih jadi dirinya itu, apakah lebih pede lagi, lebih percaya diri Saya lagi? lebih ke percaya diri gitu. Saya juga kayak sudah lebih berani gitu untuk menyampaikan pendapat saya. Dan saya juga misalnya bahwa orang-orang yang tadinya saya pikirnya seperti ini, orang-orang itu sebenarnya nggak begitu gitu. Hanya aja itu asumsi saya yang terlalu Pikiran negatifnya aja itu. Mungkin ada beberapa orang seperti itu, tapi tidak semua orang seperti itu. Bagus nih. Berarti Mbaknya sudah menunjukkan progres yang baik ya. Oke. Selanjutnya untuk Mbaknya gimana nih progresnya sendiri dari kegiatan atau dari latihan asertif, dari kalimat asertif sendiri yang sudah dibuat? Kalau saya kemarin kalau permasalahan saya kan tidak terjadi sama jawaban saya gitu ya. Untuk diutarakan di depan teman-teman semua di kelas. Mau itu presentasi atau diskusi? Jadi kurang lebih sama kayak Mbak. Saya melatih kemarin itu saya mencoba satu dari satu pertanyaan gitu, satu dari satu menjawab pertanyaan juga, satu hari menjawab pertanyaan dari guru satu kali. Jadi lambat laun lebih dari gitu saya lakuin tuh satu dari satu pertanyaan saya jawab dan ya itu Bu ya walaupun belum 100% saya berani tapi lebih baik daripada yang sebelum saya masuk kegiatan ini. Mungkin Mbaknya saat melakukan tadi ya sudah bisa menyampaikan pendapat itu, apakah sebelumnya ini sudah menanamkan dalam diri itu untuk apa ya, untuk bisa membicarakan kalimat asertifnya sendiri? Sebelum saya ikut kegiatan ini Bu, saya sebenarnya sudah menanamkan beberapa kalimat asertif pada diri saya dulu. Seperti apa nih? Ya kayak simpel aja gitu, kamu nggak usah salah, kamu tuh nggak ada salahnya, kita kan juga baru mencoba gitu kayak gitu Bu. Cuma di diri saya itu kayak masih menentang gitu Bu, ada rasa negatifnya, nggak bisa jawab ini. Tapi setelah saya coba ikut kegiatan ini terus juga menerapkan kalimat asertif ini setiap dari itu, saya lebih baik gitu, jadi lebih better daripada sebelumnya. Berarti sama dengan Mbak Gata sendiri ya, sudah ada progres baik nih dari dirinya dalam mengikuti kegiatan konseling kompak ini. Oke. Untuk selanjutnya Mbaknya gimana nih progres dari saya permasalahannya kan tentang mengenai praktikum sebelumnya kita praktikum ada nggak aplikasi dulu jadi kayak kurang percaya diri sama hasilnya nanti gimana. Nah kalau itu tadi gimana sih kalimat asertifnya itu? Kalimat asertifnya itu kalau saya kayak bisa lebih giat lagi dalam belajarnya. Nah jadi kalau mau mengerjakannya itu biar mudah dan bisa sama jawaban yang dari soal itu. Oke, berarti Mbaknya juga sudah menerapkan kalimat asertifnya gitu ketika terjadi kejadian yang menimbulkan rasa kurang percaya diri. Ini selanjutnya dari Mbaknya gimana progresnya? Kemarin yang masalah itu kayak takut mengungkapkan ide kan? Iya. Saat ini udah saya coba kayak kayaknya kamu pasti bisa gitu kan, karena terus pas saya udah mengungkapkan tuh malahan ini dari teman-teman itu bisa menambahkan kayak misal ide itu kurang sempurna dari mana bisa gini jadi kayak lebih ada apa sih pendapat itu masukan lain mungkin untuk menambahkan. Mbaknya berarti juga tidak menutup ide-ide dari temannya dan menerima ide-ide dari temannya. Oke, dari teman-teman semuanya sudah menunjukkan progres yang cukup baik ya terhadap permasalahannya, yaitu yang kurang percaya diri. Nah, mungkin dalam melakukan
latihan-latihan asertif tadi mungkin kan pasti ada tantangan tersendiri yang dihadapi. Mungkin dari mbaknya tantangan tersendiri apa sih kira-kira yang dihadapi gitu? Tantangannya dari diri saya sendiri gitu. Nah, kadangnya kan mungkin kan karena progresnya dari 1 minggu nih ya, jadi suka kepikiran tentang hal yang saya pikirkan tadi gitu. Oke. Ya, ya dari saya sendiri aja sih yang bermasalah. Itu kan sudah diterapkan tadi aset ini jadi lebih pede. Dari mbaknya sendiri mungkin ada tantangan nggak sih saat menerapkan latihan asertif itu saat kejadian kurang tersebut? Jadi saya tantangannya itu mungkin selain dari diri sendiri itu sama pikiran saya juga. Jadi saya juga berkolot juga sama pikiran negatif saya. Misalnya di satu sisi itu juga ada pikiran positif saya. Jadi saya juga harus untuk yang mana nih yang kayak gitu. Jadi mungkin dari pikiran negatif saya. Dari banyak mungkin tantangan Tantangannya itu yang sebelumnya nggak bisa jadi bisa, jadi kayak belajar terlebih dahulu, lalu ya nanti harus bisa buat kedepannya lebih baik. dari banyak sendiri Mungkin sama kayak dari diri sendiri ya sendiri. Mungkin selanjutnya saya ingin tahu hal baru apa sih yang bisa teman-teman pelajari dari kegiatan konseling kelompok yang sudah kita lakukan dari yang minggu lalu sampai sekarang. Mungkin dari mbaknya hal baru apa sih yang bisa dari saya, hal baru yang sampai ikut ini. Jadi saya tahu sebenarnya tuh yang punya permasalahan yang hampir mirip itu nggak cuma saya doang, ada kok yang lain juga. Jadi di sini tuh kita bisa sharing gitu sama lain, kita jadi tahu oh kalau misalnya ada permasalahan ini kita harus begini loh, atau mungkin ada saran masukan juga. Terus juga saya juga jadi dapat teman baru gitu, jadi kita bisa mungkin nanti suatu hari ada masalah apa saya bisa share sama temennya udah pernah ikut bareng di sini gitu. dari mbaknya mungkin hal sama kayak mbaknya dari mbaknya mungkin ada yang menambahkan hal baru apa mungkin sama ya seperti mbaknya. Dari mbak Gala sendiri mungkin ada hal baru apa sih yang dipelajari dari kegiatan kelompok yang sudah kita laksanakan? Mungkin kayak yang tadi dulu tahu gitu cara maksudnya cara dari keluar dari masalah tadi, jadi udah tahu gitu untuk yang seperti ibu ajarkan kayak menerapin teknik asset planning. Nah dan juga sama kayak kita jadi kenal teman baru gitu, dan bukan hanya kita aja yang punya masalah sama itu. Oke, jadi teman-teman di sini bisa mempelajari hal baru dari seperti yang disampaikan ya sama teman-temannya. Oke, baik. Di sini juga saya ingin teman-teman menyampaikan kesan dan pesan apa sih setelah mengikuti kegiatan konseling kelompok yang sudah kita lakukan. Mungkin dari mbaknya kesan-pesannya bagaimana? Bebas diutarain aja kita sekarang. Dari banyak kesan-pesannya. Seru sih dulu. Kita bisa sharing sama lain, terus bisa tukar pendapat. Misalnya jadi tahu kan tidak semua orang itu cara penyelesaian masalahnya itu sama gitu. Jadi kan jadi tahu oh mbak ini seperti ini, mbak ini seperti ini. Dan bisa juga mungkin kalau cara dari saya nggak cocok, saya jadi tahu mungkin cara mbak ini jadi cocok itu. Saya terapin. Jadi menambah wawasan ya sendiri ya untuk teman-teman semua. Nah, mungkin dari kegiatan konseling kelompok apa kelompok yang sudah kita lakukan nih pada hari ini dan pada minggu lalu, apakah ada saran yang terkait kegiatan kelompok? Mungkin mana tahu nanti kita bisa berjumpa lagi, kita bisa melakukan sesi kegiatan konseling kelompok lagi. Apakah dari teman-teman semuanya ada saran yang ingin disampaikan? mungkin karena menurut saya dari ini bisa memperbaiki diri saya gitu. Mungkin kita bisa mendengarkan gitu dulu setiap minggu mungkin ketemu atau kita ada agenda juga untuk mungkin sekedar sharing gitu, cerita tentang bagaimana hari ini atau progres gimana memperbaiki diri ini lalu begitu. Oke, ada yang mendengarkan lagi terkait saran dari kegiatan kelompoknya? Kalau saya sih ini kan di dalam ruangan bisa coba di outdoor gitu Bu. Misalnya di
bukan di kota kami kan, bisa juga kayak yang lebih tenang ya, gitu ya. ini kan di taman gitu. Ada yang menambahkan lagi mungkin terkait saran? Sudah cukup ya, sudah semuanya. Oke, mungkin ini kita sudah masuk ke sesi akhir dari kegiatan kelompok. Kegiatan konseling kelompok yang kita lakukan, saya harapkan juga bukan berarti konseling kelompok ini berakhir, silaturahmi kita juga berakhir, tidak. Jika nanti teman-teman satu sama lain bertemu dengan saya atau dengan anggota lain, bisa saling sapa, bisa saling bertanya kabar gimana sih progresnya dari permasalahan yang sudah kita bicarakan nih pada pagi hari ini. Mungkin nanti bisa saling ngobrol. Nah, dari saling ngobrol nanti mungkin bisa menemukan nih cara-cara baru. Jadi bisa saling sharing, bisa saling mendengarkan permasalahan satu sama lain. Jadi kan teman-teman tidak terbebani sendiri gitu, punya teman cerita yang baik gitu. Mungkin sebelum kita tutup kegiatannya ada yang disampaikan lagi atau cukup? Oke, mungkin tadi kita awali dengan berdoa, kita akhiri lagi dengan berdoa. Berdoa dimulai. Mungkin saya ucapkan terima kasih lagi pada teman-teman semuanya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.